Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Inaya Cesaria dari kelas 2023A Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Di dalam mata kuliah linguistik umum, saya akan menjelaskan tentang morfem dan jenis-jenisnya. Pertama, kita akan membahas tentang morfem. Apa itu morfem? Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Jenis-jenis morfem. Jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam satu bangunan kalimat. Misalnya, saya duduk kursi. Morfem tersebut dapat berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lainnya. Kemudian, yang kedua, morfem terikat. Morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain agar berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Misalnya, bermengkan menjadi bernyanyi, mengarang, dan tenangkan. Kemudian, jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya terbagi juga menjadi dua, yaitu yang pertama morfem utuh dan yang kedua morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh tidak terbagi atau terpisah. Misalnya jalan, pergi, bumi, langit, sepatu, kursi. Kemudian morfem terbagi. Morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantara oleh unsur lain. Misalnya morfem ke-an. Morfem tersebut berbentuk tidak utuh atau unsur-unsur yang terpisah. Contohnya dalam kata Tuhan menjadi ketuhanan. Kemudian, jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, morfem berdasarkan makna leksikal dan yang kedua, morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya morfem ikan, ku, jalan, dui, rumah, buku, dan mu. Morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal yaitu morfem-morfem yang tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri sebelum bergabung dengan morfem lainnya dalam proses morfologis. Misalnya morfem-morfem afiks, ber, me, ter, dan sebagainya. Kemudian ada juga morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem segmental. Contohnya dalam kata nada bisa menjadi n-a-d-a. Lalu morfem suprasegmental. Morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya yang fonemis. Morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Morfem suprasegmental misalnya terdapat dalam bahasa Ngebaka di Kongo Utara, Afrika. Setiap kata kerja selalu disertai petunjuk waktu yang berupa nada. Baiklah, sampai di sini penjelasan kita tentang morfem dan jenis-jenis morfem. Sampai jumpa.